Bapak Dekan Fakultas Usuluddin, Bapak Dr. Haji Masruhin MPD, yang saya hormati eh, Ibu Wakil Dekan 1, Ibu Nyai Sofa Ussamawati, MSI Al-Hafidhoh, Sana Rahimahullah, serta yang terhormat juga, yang saya hormati Bapak Randes Kiai Haji Afifuddin MPD selaku Wakil Dekan 2, Bapak Ibu Kaprodi semua di lingkungan Fakultas Usuluddin, Ibu calon doktor Irzum Fariha, Ibu calon doktor juga Salma Fatin, Bapak Muhammad Misbah, dan teman-teman dosen yang lain, serta tidak kami lupakan dan sangat kami banggakan teman-teman semua calon wisudawan dan wisudawati Fakultas Usuluddin, Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir, Prodi Ilmu Akidah Filsafat Islam, Prodi Ilmu Hadis, dan Prodi Ilmu Tasawuf dan Psikoterapi. Pada kesempatan ini saya akan berbagi, sharing saja ini, berbagi pengalaman dan juga pengetahuan, ya. Nanti bisa juga dilanjutkan dengan mungkin kalau masih ada waktu barangkali untuk kita dialog gitu, kalau ada waktu, ya. Nah, di sini akan saya sampaikan tentang tema Quran Entrepreneurship, ya. Bagaimana yang disampaikan oleh Pak Dr. Fatah tadi, eh, ya sedikit saya ini memberanikan diri untuk masuk di dalam dunia entrepreneur, ya. Kebetulan saya kaitkan dengan disiplin keilmuan saya karena saya ini konsentrasinya adalah dari dulu semenjak kuliah dan sampai sekarang itu adalah fokus di mempelajari Al-Quran tafsir. Maka disinilah ada titik temu, ya, bahwa ternyata Al-Quran itu adalah kitab suci yang memberikan inspirasi, ya. Banyak sekali inspirasi yang bisa diambil dari nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran, khususnya ada tentang kewirausahaan, entrepreneurship. Nah, tentu saya tidak akan menyampaikan disertasi saya di sini, ya. Saya hanya akan berbagi, ya, tips saja ini. Nah, ini pada kawan-kawan calon alumni tentu yang diperlukan adalah setelah nanti ini menjadi seorang sarjana, kira-kira apa yang bisa kita lakukan, ya. Tentu salah satu modal memiliki ijazah itu adalah satu modal yang baik. Tapi apa yang modal kesarjanaan yang dimiliki oleh teman-teman itu tentu, ya, tidak selalu memberikan jaminan atas peluang pekerjaan yang sesuai dengan yang diharapkan, kan seperti itu. Oleh karena itu di sini saya akan berbagi bagaimana tips menjadi uh, wirausahawan yang bisa sukses seperti Pak Dekan. Nah, gitu. Pak Dekan ini juga seorang wirausahawan sebenarnya. Makanya ini nanti bisa sharing setelah ini, ya. Setelah acara ini kalau misalkan masih ada waktu. Ya. Jadi menjadi wirausahaan ada satu alternatif, ya. Alternatif atau bahkan mungkin satu prioritas untuk teman-teman calon alumni, ya. Mengingat bahwa uh, lapangan pekerjaan itu eh, sangat terbatas jika itu arahnya adalah sesuai dengan kompetensi atau ijazah yang kita miliki. Tetapi ketika kita masuk dalam dunia wirausaha, maka peluang itu akan semakin lebar dan tidak terbatas. Nah, ini yang perlu kita tahu, ya. Nah, bagaimana bagaimana kita memulai satu usaha agar kita ini bisa mendapatkan peluang untuk sukses dalam berwirausaha. Nah, ini paling tidak ada 9 ini, ya, 9 tips, ya, 9 langkah yang perlu teman-teman tahu, ya, kita ketahui bersama, ya, bagaimana 9 langkah ini penting sekali, ya, dalam memulai wirausaha. Pertama adalah kita mesti harus punya niat, teman-teman, ya.
sahabat-sahabat semua, calon para wisudawan, ya, yang perlu pertama kita kita langkah awal yang harus kita miliki adalah niat. Nah, niat itu apa? Niat itu adalah satu apa namanya komitmen atau keinginan kemauan yang kuat untuk melakukan sesuatu, ya. Nah, kemauan yang kuat untuk melakukan sesuatu, untuk memulai suatu usaha. Nah, kalau kita punya niat berusaha, maka di sini adalah merupakan titik awal ya kita melangkah dalam dunia berusaha. Nah, tapi niat saja tidak cukup, teman-teman. Ya, niat saja tidak cukup. Yang kedua adalah niat itu juga harus dibarengi dengan action. Ya, action itu adalah tindakan. Ya, tindakan. Tidak, jangan sampai kita ini ada niat tetapi hanya sebatas niat dan lebih banyak mikir. Nah, tidak segera memulai. Nah, action action ini diperlukan ya agar kita ini ya benar-benar mampu memulai aktivitas usaha yang kita inginkan. Nah, kalau teman-teman nanti sudah lulus kuliah, nanti jangan banyak mikir. Nah, maksudnya begitu. Terus pokoknya langsung aja beraksi. Langkah konkret, tindakan apa yang kira-kira menjadi minat teman-teman dalam satu bidang usaha, di situ kita harus berani untuk langsung melangkah. Ya. Yang ketiga adalah bebaskan diri kita dari ketakutan. Ya. Nah, kita jangan takut, teman-teman. Ya, menghadapi hidup ini memang ya memang tidak mudah. Tapi sesuatu yang tidak mudah bukannya tidak bisa kita lakukan. Ya, paling tidak teman-teman calon wisudawan ini kan sudah dibekali dengan berbagai teori pengetahuan. Itu satu modal yang luar biasa. Nah, orang yang tidak dibekali oleh ilmu pengetahuan saja itu bisa mampu, ya. Maka di sini perlu kita kita ini bebaskan diri kita dari ketakutan. Jangan takut gagal, ya. Kalau di dalam perspektif ini Al-Qur'an itu kan dalam surah Fussilat itu ayat 30 dikatakan Allah takhaf wa la tahzan. Dalam surah Toha ayat 68 la takhaf innaka antal a'la. Jangan kau takut ya bahwa sesungguhnya engkau adalah orang yang hebat, orang yang menang, orang yang memiliki peluang untuk berhasil. Itu kan luar biasa. Jadi bebaskan diri kita dari ketakutan. Kalau kita takut melangkah, maka itu artinya apa yang menjadi keinginan kita nggak pernah akan terwujud. Bagaimana kita mewujud keinginan kita kalau kita ini selalu dihantui rasa takut di dalam diri kita, ya. Maka bebaskan diri kita dari ketakutan, ya. Yang keempat adalah jangan terlalu banyak berharap, teman-teman, kawan-kawan dan sahabat semua, ya. Maksudnya apa? Jangan terlalu berharap banyak langsung untung besar. Bahwa segala sesuatu itu dimulai itu mesti tidak langsung instan. Start by small. Kita harus memulai dari hal-hal yang kecil. Kalau sesuatu yang kita pikirkan secara keinginan besar boleh ya. Big thinking, tetapi harus tetap ya kita mulai start by small. Kita mulai dari hal-hal yang kecil. Tentu memulai dari hal yang kecil tidak kemudian langsung mendatangkan satu keuntungan yang besar. Nah, ini perlu harus kita tahu. Jadi rata-rata ini ya banyak orang yang memulai usaha kemudian itu berhenti, ya tidak apa ya tidak melakukan satu proses yang kemudian sampai maksimal, berhenti di tengah jalan. Ini karena apa? Karena salah satunya itu ya dia ingin potong kompas, ya, ingin langsung instan, bagaimana meraih keuntungan besar. Nah, kalau kita hanya berpikir ya tentang keuntungan yang besar, maka di sini sebenarnya adalah ya jebakan untuk kita sebagai seorang pemula dalam memulai wirausaha, dan itu pasti akan mengalami kegagalan. Nah, oleh karena itu kita harus realistis ya, ya kita tapaki sesuatu dari mulai awal. Ya, orang-orang besar, orang-orang yang mampu membangun satu usaha yang besar, yang sukses itu selalu dimulai dari menapaki dari hal-hal yang kecil. Ya, saya boleh
berbagi pengalaman bagaimana seorang Bob Sadino yang dikenal sebagai sang maestro wirausahawan Indonesia, ya, dia dikenal memiliki usaha yang begitu luar biasa, ya, menjadi pengusaha sukses. Itu dulu siapa? Dulu dia merintis, ya, bangunan usahanya itu mulai dari hal yang kecil, ya. Bahkan kalau mungkin sahabat semua, teman-teman semua itu membaca biografinya Bob Sadino, ya, itu dari mulai usaha jualan telur, kawan-kawan, ya, jualan telur door to door, ya, dia keliling satu pintu ke pintu, dia tawarkan telur, ya. Tidak semua kemudian dalam ceritanya itu kemudian ditawari terus langsung mau borong telurnya, enggak seperti itu. Kadang-kadang sudah ditawari dia dicueki, dia diusir, itu hal yang biasa. Nah, makanya kalau kalau kita memulai sebuah usaha kemudian kita ini langsung berpikir untuk besar, itu adalah sebuah kekeliruan, dan tentu ini ya, jangan sampai kita ini biarkan itu ya. Coba hal pemikiran seperti itu ditunda dulu ya, disingkirkan lebih dahulu. Kita jangan terlalu banyak berharap, langsung mengharapkan untung besar. Yang berikutnya adalah kawan-kawan, dalam memulai sebuah usaha, kita ini berpikirnya sederhana saja, ya. Berpikir tidak usah terlalu jelimet, ya. Pokoknya konsep usahanya apa yang ingin kita rintis itu lakukan. Ya, ini ilmunya saya dapatkan juga dari Pak Dekan. Pak Dekan ini pengusaha ini, ya. Beliau sudah membangun beberapa ini ya. Saya mengikuti jejak beliau. Ya, artinya seorang pengusaha itu nggak harus Anda berpikir bahwa ia memiliki usaha yang gitu banyak. Nah, itu kalau nanti sudah level sampai level berapa, level kesuksesan yang sekian, kita harus berpikir bahwa usaha itu adalah sesuatu yang sederhana, tidak usah terlalu jelimet, ya. Kaitannya dari tadi tetap dimulai dari sesuatu yang paling kecil, kawan-kawan semua, ya. Tidak usah terlalu jelimet, detail akhirnya apa ya nanti gimana, nanti begini, nanti begitu. Akhirnya malah nggak jadi kita ini melangkah, ya. Nah, kalau nggak jadi melangkah, akhirnya kita tetap menjadi pengangguran kan itu. Nah, ini berbahaya kalau kita terus menerus memelihara diri kita menjadi seorang pengangguran. Pokoknya kita harus cepat melakukan tindakan, ya, berpikir sederhana, apa yang menjadi konsep kita laksanakan. Nah, ya, untuk selanjutnya kawan-kawan semua, dalam memulai usaha tentu kita ya harus mau belajar dari apa yang ada di sekeliling kita. Nah, harus mau belajar. Kita harus mau belajar dari lingkungan kita, dari pengalaman yang kita dapatkan, dari pengalaman orang-orang lain, dari pengalaman orang-orang yang sukses. Karena the experience is the best teacher, kan begitu katanya. Nah, sesuatu pengalaman itu adalah guru yang paling berharga untuk kita. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang kita dapat, maka tentu kita akan semakin memiliki kecerdasan dalam menangkap peluang-peluang usaha, memiliki kecerdasan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan, hambatan-hambatan yang kita hadapi, solusi-solusi yang kita akan dapat dari berbagai, ya, dari hasil belajar dari lingkungan sekitar kita ini tentunya, ya. Nah, ini penting kawan-kawan semua. Kemudian selanjutnya yang ketujuh adalah kita harus mau belajar dari orang lain, ya. Kalau dalam ilmunya Bob Sadino itu kita harus merasa diri ini kita goblok. Kalau bahasanya Bob Sadino itu merasa diri ini kita goblok. Artinya apa? Kalau kita merasa diri kita goblok, artinya kita mau mau menerima sesuatu ilmu dari orang lain gitu. Seperti gelas kosong, ya, tidak tertutup. Gelas kalau kosong itu tentu akan mudah sekali diisi air. Kalau gelas itu ditutup, maka tidak akan sulit untuk menerima, untuk dipenuhi oleh air. Nah, maka maka di sini perlu kita mau belajar dari orang lain. Ya, kita jangan jangan merasa bahwa kita ini sudah hebat, tetapi merasalah diri kita ini goblok. Nah, itu kalau istilah meminjam istilahnya Bob Sadino. Kalau kita merasa dirinya masih goblok, maka kita akan mau belajar dengan siapapun. Ya, karena orang-orang yang kita temui, kawan-kawan semua, itu mesti memiliki kelebihan masing-masing.
ya. Nah, setiap orang yang kita temui itu mesti memiliki kelebihan yang tidak kita miliki. Oleh karena itu, ketika kita bertemu orang lain, belajarlah dari orang lain, ya. Belajarlah dari orang lain. Ini juga merupakan teknik yang disebut dengan human relation, ya. Apa namanya? Ini hubungan hubungan dengan orang lain supaya kita ini diterima di dalam satu pergaulan dalam membangun jejaring dan sebagainya kita akan lebih mudah. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya, teman-teman, uh, ini kita harus mempunyai rencana yang simpel dan cepat mengambil keputusan, melakukan eksekusi. Nah, ini ya, rencana yang simpel saja, tidak usah jelimet. Kita langsung putuskan, kita langsung lakukan, ya. Jangan dikasih kita waktu yang terlalu lama untuk berpikir kapan ini dimulai, ya, rencananya seperti apa yang kemudian harus secara detail dilakukan sehingga memakan banyak waktu, akhirnya ini menyita banyak ini ya energi, dan juga tentu kalau rencana yang tidak simpel, yang jelimet akan membuat kita jadi pusing tentunya. Ya, kalau pusing jadi begini kan. Maka rencana kita yang simpel saja. Yang diperlukan seorang yang akan memulai wirausaha adalah ya cepat mengambil keputusan. Ya, eksekusi, langsung jalan. Nah, gitu. Yang terakhir adalah teman-teman, jangan egois, ya. Jangan egois. Seorang yang memulai wirausaha, memulai usaha apapun itu bentuknya, maka kita tentunya ya tidak bisa sukses dengan diri kita sendiri, kawan-kawan. Ya, ya teman-teman semua, calon wisudawan, ya Fakultas Usuluddin, ini perlu kita eh, renungkan, ya, dan tentu tidak hanya direnungkan, harus kita praktekkan, ya, harus kita praktekkan. Jadi jangan egois karena kesuksesan yang akan kita coba raih itu pasti tidak akan bisa kita dapat kecuali itu adalah melibatkan orang-orang lain di sekeliling kita. Tidak mungkin kita bisa sukses sendiri tanpa orang lain. Nah, oleh karena itu, maka buang keegoisan kita, karena keegoisan itu akan menimbulkan satu sikap yang tidak menguntungkan untuk kita, dan justru akan menumbuhkan satu kesombongan, dan kesombongan itu akan menutup jalur-jalur pintu, ya, yang akan membuka kepada satu kemudahan-kemudahan. Nah, ini yang terakhir, kawan-kawan, tip yang saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, ya. Saya ingin memberikan gambaran bahwa orang-orang yang beriman mestinya adalah orang-orang yang sukses dunia dan akhirat, ya. Sebagaimana di dalam Quran surah Al-Qasas, carilah, ya, wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, ya. Carilah pahala di negeri akhirat, ya, dengan yaitu mencari uh, yang dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan sampai kita melupakan bagian kita ini di dunia. Nah, maka harus ada harmoni antara kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, itu kenapa alasan kita harus memulai berani untuk melakukan usaha menjadi seorang wirausahawan. Nah, yang kedua itu surah Quran An-Nisa, ya, walyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Dan hendaklah kita ini takut kepada Allah jika meninggalkan orang-orang, ya, keturunan yang lemah di belakang kita ini, ya. Lemah secara ekonomi, ya, tentu termasuk di dalamnya, ya. Lemah secara keimanan itu tentu wajib, ya. Lemah secara ekonomi pun itu tidak bisa diabaikan. Nah, karena disampaikan kadal fakru ayyakuna kufran, ya. Hampir-hampir saja kefakiran itu bisa menjadikan seseorang menjadi kafir, kan gitu, menjadi ingkar kepada Allah. Nah, ini kan sesuatu warning supaya kita ini ya bangkit, termotivasi untuk mau berusaha. Oleh karena itu saya doakan kawan-kawan semua calon para wisudawan dan wisudawati, mudah-mudahan nanti setelah menjadi seorang sarjana,
maka silakan untuk melangkahkan kaki kita, ya, mencari peluang-peluang yang kira-kira bisa dilakukan, ya. Dan salah satu alternatifnya adalah silakan untuk memulai, ya, diri kita dengan melakukan usaha menjadi seorang wirausahawan. Salam sehat dan salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi